Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Brol. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui teman-teman. Apalagi merasa yang paling benar sendiri. Jadi, jika ada pihak lain yang saya bahas di setiap konten yang saya sajikan ini, ya berarti pihak tersebut terindikasi melakukan atau menyebabkan kerugian untuk pihak lain. Seperti itu teman-teman ya, dan itu sah-sah saja selama memang tidak membuat kerugian bagi pihak yang saya bahas itu. Baik teman-teman, cukup lumayan lama juga ya, saya tidak membuat konten karena kesibukan di luar sana. Mungkin dari teman-teman juga ada yang kurang lebih memikirkan, oh nggak tanya kok, lama nggak lama konten bukan urusan gua. Wah, tapi nggak apa-apa juga, mungkin ada juga teman-teman yang menunggu konten yang ingin saya bawakan seperti biasanya teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika sudah cukup lumayan lama tidak membuat konten yang sifatnya ingin mengedukasi. Mungkin bagi teman-teman yang telah mensubscribe channel ini, masih tetap membutuhkan edukasi yang saya berikan di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman ya. Dan kali ini saya ingin menyajikan atau membawakan masih berhubungan dengan kisah nyata teman-teman ya. Tetapi ini dialami oleh kenalan teman saya sendiri. Nah, tidak jauh-jauh teman-teman dari pinjaman online. Ya, jadi kurang lebih beberapa waktu yang lalu, kenalan teman saya ini didatangi oleh sejumlah debt collector teman-teman ya, yang mengaku dari aplikasi pinjol yang lumayan ternama juga ya, nggak perlu juga saya sebut, pasti teman-teman sudah paham lah urutan-urutannya itu, saya yakin teman-teman akan paham. Di situ yang menggelitik menurut saya adalah sekawanan debt collector itu menyodorkan sebuah pasal yang dimana dapat mempidana teman-teman ya, mempidana orang yang galbay. Nah kalau dipikir pakai logika, sebetulnya pasal itu buatan mereka sendiri atau memang terdaftar seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya memang saat itu tidak berada di lokasi, hanya mendengarkan curhatan saja, dan kali ini saya sampaikan teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita menelisik dari segi HAM pun, hak asasi manusia, itu tidak bisa orang dipidanakan karena masalah hutang piutang teman-teman. Justru ketika penagihan itu melibatkan dunia maya atau membuat malu seseorang karena belum bisa membayar hutang, maka orang yang membuat malu itulah yang dijerat oleh pidana. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh kenalan teman saya itu, dan ini akan saya bahas ya di konten saya kali ini, bertanya kepada saya, apakah sebenarnya memang orang yang berhutang itu, yang belum bisa bayar lebih tepatnya, layak dipidana atau lebih layak dipermalukan. Nah, sebelum menjawab itu, alangkah baiknya kita sama-sama berpikir ya teman-teman ya. Para teman-teman Logika Bang Brol saya harap juga bisa menganalisis dengan kritis. Saya yakin teman-teman masih bisa menganalisa. Sekarang kalau kita pikir pinjol, katakan pinjol ya, pinjaman online yang begitu marak ya, memakan korban, mulai dari ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai kehilangan barang-barang berharganya hanya untuk membayar, bahkan rasa malunya pun juga ya bisa dibilang sudah hilang juga teman-teman, mau tidak mau, karena sudah di blow up ke media massa, media online juga seperti itu, sehingganya orang yang berhutang ini merasa malu dan lebih memilih untuk tidak bayar. Nah sekarang, apakah pinjaman online itu salah 100%? Mungkin jawaban saya sedikit kontroversi. Kita kembali kepada daya fungsinya. Mungkin sudah pernah saya buat konten ini sebelumnya, beberapa bulan yang lalu ya. Tetapi di sini saya bukan melakukan pengulangan materi atau pengulangan konten, tidak. Cuma mengajak teman-teman yang lain untuk berpikir. Sekarang begini teman-teman. Sekiranya ya, ini logika ya, ada duri di dalam bunga ya, mungkin istilahnya mawar berduri begitu, kita lihat tuh durinya, kalau kita nggak pegang, otomatis kita nggak tertusuk dan berdarah, tangan kita pastinya ya. Tetapi jika kita sentuh dan tangan kita berdarah, dengan sengaja kita menyentuh, berarti memang kita yang menginginkan tangan kita ini tertusuk duri sehingga keluar darah. Ya seperti itu ya, jadi analoginya sederhana. Begitu juga dengan pinjaman online. Tentulah saya yakin semua orang yang melakukan ya transaksi atau perjanjian dengan pinjaman online, semua sudah paham, apalagi sudah banyak sekali korbannya. Pasti sudah sangat amat paham
Bahwa nanti kalau saya belum bisa bayar, bukan tidak bisa bayar ya, kita masuk kategori yang sederhana dulu, belum bisa bayar atau mengalami keterlambatan, sudah pasti saya akan mendapat intimidasi, akan mendapatkan tekanan, mendapat teror, dan tak jarang akan mendapat malu dari teman-teman saya yang kontaknya telah dimiliki oleh mereka misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kan kita sudah memahami sebelum kita meminjam itu. Tetapi karena kebutuhan, sekali lagi, karena kebutuhan hidup yang mendesak, kita sudah pinjam ke keluarga, kita sudah pinjam ke teman, ya, tetapi tidak ada yang bisa meminjami. Otomatis kita datang ke pinjol. Hanya apa? Jaminannya KTP teman-teman dan nomor handphone. Nah, cuma itu teman-teman. Ya, tidak pakai surat kendaraan bermotor, tidak pakai surat rumah dan segala macam. Tidak juga kita harus menggadaikan atau menitipkan barang elektronik yang kita punya misalnya. Tetapi kita mendapatkan pinjaman. Pinjamannya tetapi mendapat potongan di awal teman-teman ya, dan ini memang sudah tidak bukan rahasia lagi. Jadi memang katakanlah teman-teman meminjam dana sebesar 1 juta rupiah, mungkin yang cair ke rekening teman-teman itu hanya kurang lebih 600 sampai 700 ribu, 300 sudah dipotong di depan. Nah, ketika akan jatuh tempo, yang kalian harus bayar itu kurang lebih ya tetap 1 juta lebih teman-teman. Nah, disitulah bunga yang memberatkan para peminjam di aplikasi pinjaman online tersebut. Yang dimana sebetulnya sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama paham, tapi tetap dilakukan. Nah, sekarang begini, apakah salah orang yang belum bisa membayar? Untuk menentukan salah apa tidaknya itu tergantung kondisi. Jika memang dia itu belum bisa membayar karena faktor kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya bermasalah atau dia menderita sakit, maka dari sisi kemanusiaan dan sisi hukum pun ya itu tidak bisa dipersalahkan. Tetapi secara moral ini teman-teman ya, itu tadi kebanyakan saya katakan, ini fakta di lapangan, orang sengaja tidak membayar. Orang sengaja untuk dibuat malu terlebih dahulu sehingga dia punya acuan. Dia punya kekuatan bahwa saya sudah dibikin malu. Saya tidak usah bayar kalau begitu. Untuk apa saya bayar kalau saya sudah dibikin malu di media sosial, di kontak teman-teman saya. Kebanyakan kan seperti itu, ya. Jadi dalam hal seperti ini ya kita kembalikan lagi ya, seandainya itu diri kita yang punya aplikasi, kemudian kita harus membayar semua karyawan setiap bulan dari perputaran uang itu tadi. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Nah, ini bukan saya membela aplikasi pinjol teman-teman, bukan. Saya tidak disponsori, tidak dibayar oleh aplikasi pinjaman online manapun. Ini saya hanya mengangkat untuk berupaya memberikan edukasi kepada teman-teman yang masih terjerat pinjaman online. Nah, sekarang kalau kita yang punya aplikasi tersebut, kita yang punya perusahaan tersebut, tetapi banyak sekali yang belum bayar, apa kita tidak bingung sementara kita tidak punya dana talangan lagi? Oke, mungkin kita punya dana talangan awalnya, dana cadangan, yang dimana ketika pembayaran ini macet, kita masih bisa putar untuk membayar karyawan, membayar misalnya operasional, segala macam. Tetapi kalau sudah sampai galbay, uang yang sudah keluar ini tidak kembali, bagaimana? Nah, itu dikembalikan kepada diri masing-masing. Jangan cuma seolah-olah kita itu ingin menang-menangan sendiri. Ya, saya amati, saya perhatikan di YouTube ini pun banyak konten kreator itu yang lebih, saya katakan itu memihak kepada orang yang belum bisa bayar pinjol, ketimbang pinjolnya itu sendiri. Tetapi kalau bisa, ayo kita sama ratakan. Konsekuensi itu tentu ada, teman-teman. Jadi sudah jangan sampai kita melanggar konsekuensi yang sudah kita tahu. Ya, sederhananya seperti tadi saya katakan, atau lebih sederhana lagi, di sini ada keterangan, awas tegangan tinggi. Ya, ada tulisan awas tegangan tinggi, tapi kita tetap masuk ke area yang ditulisi awas tegangan tinggi itu tadi. Terus kita kesetrum. Terus mau menyalahkan siapa? Sudah ada peringatan kok. Begitu juga aplikasi pinjol. Sudah banyak info-info yang bertebaran di dunia medsos, di dunia maya, internet, dan itu semua bisa diakses menurut saya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, yang mayoritas kebanyakan masyarakat kita ini memiliki handphone Android. Berbeda pada masa-masa 10 tahun yang lalu. Masih ada perbedaan. Ada yang punya HP Android, ada yang punya BlackBerry, ada yang punya masih Nokia tipe lama, ada yang punya iPhone. Nah, sekarang semua kalangan, menurut fakta di lapangan yang saya perhatikan, itu sudah memiliki handphone Android. Di situ mereka bisa mengakses. Oh, ternyata pinjol ini kalau kita pinjam sekian, itu bunganya tinggi. Oh, kalau di pinjol yang satunya lagi, itu juga sama. Kan sudah tahu.
tapi tetap dilakukan. Karena faktor kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dan dibantu oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya cukup miris juga kalau melihat beberapa konten kreator. Saya tidak ingin pansos dengan siapapun, makanya saya tidak sebut nama para konten kreator yang menurut saya ini membuat konten, melakukan clickbait ya, supaya orang menonton. Pada akhirnya cuma apa? Sekedar konten, tidak ada edukasi kalau saya lihat. Bukan berarti saya mengatakan diri saya yang paling edukatif, saya yang paling edukasi, bukan. Tetapi saya di sini berupaya, ya kalau bisa nggak ikut-ikut dengan model yang seperti itu teman-teman. Tidak ingin mengikuti konten-konten kreator yang lebih memilih clickbait. Dengan jumlah subscribernya yang lebih banyak daripada saya saat ini ya teman-teman ya. Saya yakin kok, usaha yang keras ya, pasti hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi saya tetap saja berupaya memberikan edukasi yang sesuai kapasitas saya, tidak ingin menggurui siapapun ya, juga tidak ingin merasa yang paling benar sendiri, tetapi saya tetap ada di jalur saya. Sekiranya kalau memang menurut pandangan saya banyak konten kreator yang clickbait, ya seperti beberapa waktu lalu ya, saya cerita sedikit, mungkin teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri. Ada konten kreator di kontennya tersebut itu menulis bahwa pihak kepolisian telah melarang debt collector ini melakukan kekerasan seperti ini gitu ya, di thumbnailnya seperti itu. Ketika diklik itu memang video seorang pihak kepolisian atau petinggi kepolisian, tetapi dalam video itu kasusnya adalah menindak debt collector yang melakukan kekerasan kepada pihak kepolisian teman-teman, pada anggota kepolisian. Jadi di situ ya di framing seolah-olah petinggi kepolisian ini tadi telah menjamin bahwa debt collector yang menagih kasar kepada para peminjam di aplikasi pinjaman online yang belum bisa bayar, maka lapor ke pihak kepolisian maka akan ditindak. Nah, akhirnya kan pembelokan ini, penggiringan opini namanya. Itu jelas, menurut saya tidak baik hal seperti itu. Yang disampaikan oleh petinggi kepolisian itu adalah debt collector yang sok jagoan sampai menantang pihak kepolisian. Bukan debt collector yang sering membuat kegaduhan atau keributan, ya teman-teman ya, yang menagih ke rumah teman-teman mungkin ya, yang belum bisa bayar pinjaman online. Nah itulah yang menurut saya, wah kok seperti ini gitu ya. Ya tetapi ya sudahlah, tentu saja banyak pihak yang gabai, yang suka menonton channel-channel seperti itu gitu. Kalau saya lebih memilih, tetap saya sampaikan edukasi yang sesuai kapasitas saya. Jika tidak berkenan, ya tidak apa-apa tidak menyaksikan video saya. Jika berkenan, ya semoga edukasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman logika Bang Bro yang menyaksikan ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan, karena saya hanya manusia biasa teman-teman ya. Saya mohon pamit undur diri dulu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dengan kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan. Semoga selalu membawa manfaat untuk diri saya dan juga kepada teman-teman logika Bang Bro tentunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.